Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama mengibadah pada pagi hari ini. Kita akan memulai dengan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan bersuka cita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, di dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia dalam terang tema gereja yang terus membarui diri. Pada saat ini ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa dan dari gereja Tuhan yang esa, kita tengah bergumul di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudra dan badai menderu. Namun kita tidak ingin mundur ataupun takut. Justru GKI ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat. Samudra yang mengamuk tidak boleh membuat gereja berhenti jika ingin tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk memperbaharui diri. Maka kita memohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Ke pantai
Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tidak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh gereja ini. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Marilah kita mendengarkan berita anugerah. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36. Pasal ayatnya yang 24 sampai dengan 26. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan.
Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Mari kita berdoa. Berkatilah pembacaan sabda-Mu, dan kami juga rindu untuk merenungkannya. Biarlah apa yang kami baca ini boleh berbicara di dalam hati setiap kami, dan hidup kami pun juga boleh berbicara, sehingga kami boleh menjadi umat Gereja Kristen Indonesia yang berada di Indonesia, yang Tuhan tempatkan di Indonesia, untuk kehidupan kami pun juga berbicara kepada masyarakat di sekeliling kami. Terlebih lagi di masa pandemi yang tidak mudah ini. Mohon pertolongan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati waktu di depan, sehingga apa yang kami boleh baca bersama, dan juga hamba-Mu akan menyampaikan uraian firman Tuhan, itu boleh memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 51 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua menurut Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat
membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna, dan dasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bacaan Injil diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara, selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32. Kami mengucap syukur untuk kebaikan karya Tuhan bagi sinode kita. Saudara, hari ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah tentang gereja yang terus-menerus membarui diri. Saya akan mendasari khotbah saya dari Roma 12 ayat 1 sampai
8 yang sudah dibacakan oleh Diaken Eli tadi. Saudara, suatu kali ada seorang, ya, dia bersama dengan saudara-saudaranya, dia tinggal di sebuah rumah. Dia 5 bersaudara. Dan ternyata di dalam kehidupan mereka itu nggak akur, saudara. Lalu kemudian bertanyalah dia kepada seorang rabi, "Rabi, bagaimana ini? Hidup saya dengan keluarga saya ini terus-menerus hampir setiap hari berkelahi, bertengkar, ada cekcok di sana-sini." Lalu kemudian rabi itu dengan tersenyum dia mengatakan, "Oke, sekarang kamu ambil kambing di kandangmu, ya. Lalu kemudian masukkan kambing itu ke dalam rumahmu itu. Ya, ikat dia di tiang rumahmu yang paling tengah, lalu kemudian tinggalkanlah dia di situ." Lalu si anak itu melakukan apa yang diminta oleh si rabi. Dan kemudian dia berharap, oke, aku sudah menaruh kambing di dalam rumah itu dan berharap supaya setidaknya rumahku ini menjadi lebih tenang. Tapi saudara, ternyata justru lebih parah. Dan bukan hanya lebih parah, tetapi justru mereka itu semakin terganggu bukan hanya dengan percekcokan, tetapi juga dengan bau kambing yang sudah menyengat ke seluruh rumah. Dan kemudian seminggu dia tahan-tahan, ini apa maksudnya rabi? Mungkin rabi ingin mengajarkan sesuatu, ya sudahlah, tahan saja. Tapi akhirnya dia sudah tidak tahan, lalu kemudian dia cepat-cepat datang ke rabi. "Rabi, kenapa engkau menyuruh kami memasukkan kambing yang bau itu? Yang kami itu bisa melihat tainya dan baunya itu menyerbak ke sana kemari, ke seluruh penjuru ruangan." Rabi itu hanya tersenyum. Dan kemudian rabi itu mengatakan, "Ya sudah, sekarang lepaskan ikatan kambing itu dan masukkan kembali dia ke kandangnya." Lalu pemuda itu cepat-cepat masuk ke rumahnya dan kemudian dia melepaskan kambingnya, memasukkan ke kandangnya. Dan kemudian di situ dia akhirnya merasa lega. Akhirnya tidak ada lagi bau kambing yang menyengat. Lalu kemudian akhirnya dia menyadari bahwa setidaknya daripada bau kambing yang menyengat itu, dia masih bisa menghirup udara segar di dalam rumah itu bersama dengan saudara-saudaranya yang meskipun memiliki perbedaan satu dengan yang lain, yang meskipun terkadang suka cekcok di sana sini, yang meskipun juga sering terjadi adu pendapat, mana yang lebih benar, mana yang lebih baik, tapi dia menyadari setidaknya saya tidak lagi mencium bau kambing yang menyengat, yang baunya tidak enak itu, tapi saya sekarang menghirup aroma segar, menghirup udara bersama dengan saudara-saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja adalah kumpulan dari orang-orang percaya. Katanya, ya. Kok katanya sih? Iya. Bukankah kita seringkali mengaku orang yang datang ke gereja, kita adalah orang percaya, mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi lihat apa yang seringkali terjadi di dalam gereja atau di dalam rumah Tuhan, katanya. Yang terjadi seringkali justru adalah kesalahpahaman, adu pendapat satu dengan yang lain, merasa program saya jauh lebih baik, merasa apa yang dilakukan saya jauh lebih baik. Apakah itu gereja? Ya, faktanya itu yang seringkali terjadi di gereja. Saudara yang terkasih, sadar atau tidak, memang di dalam gereja atau di dalam rumah Tuhan ini, itu ada banyak sekali latar belakang orang. Di GKI pun juga sama, saudara. Kita dari klasis Priangan, ya, ada klasis yang lain, ada sinode wilayah yang lain dengan daerah, pergumulan, konteks mereka yang juga berbeda. Dan itu kita sama-sama bersatu. Saya beberapa kali mengikuti seminar tentang GKI, mereka seringkali mengatakan, lihat gereja lain ya, dari satu sinode menjadi beberapa sinode. Tapi lihat GKI, dari 3 sinode menjadi 1 sinode. Betul, saya setuju itu.
Tapi kalau ditanya apakah GKI sudah berderap bersama ketika mereka bersatu, pasti mereka akan mengatakan sulit, sampai saat ini pun kami sulit. Bahkan saudara juga merasakan ketika saudara beberapa kali kita menikmati ibadah di klasis priangan, di gereja A memiliki liturgi yang berbeda, di gereja B juga ya tidak sama dengan kita. Hal itu pun juga mungkin sedikit banyak mengganggu kita. Tapi itulah keberagaman di dalam gereja kita. Tapi saudara, kalau kita hanya berbangga mengenai GKI hanya sampai di situ, saya rasa nggak ada gunanya. Berbangga hanya kepada pengakuan bahwa kita adalah gereja Tuhan. Sama seperti Petrus tadi di dalam Matius 16. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Di tengah konteks Kaisarea Filipi yang dimana hari itu adalah daerah yang penuh dengan orang-orang yang menyembah berhala. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku? Ada orang yang mengatakan kamu ini seperti ini, kamu ini seperti itu. Tapi itu kata orang. Tapi Yesus mengatakan menurut kamu siapa aku? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Dan dari pengakuan Petrus itulah, kita pun juga sama mengakui, siapakah Yesus? Dia adalah Mesias. Tapi apakah benar dia adalah Mesias di dalam hidup kita? Di dalam kehidupan kita secara pribadi? Kalau iya, seharusnya itu akan terlihat di dalam kehidupan kita hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Roma 12 mengatakan, Paulus menekankan kepada jemaat di Roma bahwa engkau jangan serupa dengan dunia. Tapi engkau harus serupa seperti Kristus. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu kata Roma 12 ayat 2. Jadi saudara, di dalam hidup kita sebenarnya kita sedang berjalan menuju keserupaan. Di dalam hidup kita memang kita sering terus-menerus memperbaharui diri. Tetapi masalahnya arah kita itu menuju kemana? Kalau kita mau terus memperbaharui diri tetapi ternyata arah kita adalah serupa dengan dunia, hati-hati. Kalau gereja kita menjadi gereja yang serupa dengan dunia, benar sih mereka terus memperbaharui diri, tapi tujuannya salah. Tapi Paulus menekankan di dalam Roma, kita nggak boleh serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Dan artinya ini menuju kepada keserupaan kepada Kristus. Dan itu adalah inti perjalanan murid Tuhan, saudara-saudara. Dan itu inti dari perjalanan kita sebagai gereja. Mau berapa puluh tahun pun kita merayakan hari ulang tahun, merayakan penyatuan GKI, merayakan kebesaran Tuhan melalui gereja kita. Tapi kalau arah kita tidak semakin serupa dengan Kristus, berarti ada yang salah dengan gereja kita. Berarti ada yang salah dengan tujuan kita sebagai gereja yang terus-menerus memperbaharui diri. Saudara, bukan hanya gereja yang terus-menerus memperbaharui diri. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahkan orang yang hidupnya di dalam kesesatan, mereka terus memperbaharui diri di dalam pengajaran, di dalam konteks dunia yang semakin hari semakin berkembang. Dan mereka terus mengupayakan itu, supaya apa? Supaya kesesatan mereka itu semakin diterima oleh dunia. Nah, bagaimana dengan kita sebagai gereja? Kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, seharusnya kita pun terus-menerus memperbaharui diri di dalam pemahaman, di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kehidupan kita sebagai umat Tuhan, gereja yang sesungguhnya, yang bukan gedung ini tetapi orangnya, itu berbicara banyak kepada orang-orang di sekitar kita. Dan mereka pun mengatakan bahwa iya benar, orang Kristen itu adalah orang yang justru hidupnya menyatakan Kristus. Mereka tidak lagi mengatakan kok Kristen hidupnya gitu,
Kok Kristen cara kerjanya gitu? Kok Kristen sering mengeluh terus? Kok Kristen seperti itu? Saudara, betapa menyedihkannya kalau hidup kita akhirnya menjadi seperti itu. Marilah kita belajar untuk terus memperbaharui diri. Suatu kali ada sebuah tanaman, padi dengan jati. Mereka berbincang. Si padi itu mendekati si pohon jati, lalu kemudian dia berkata, "Hei pohon jati, kenapa kamu terus-menerus tumbuh tinggi ya? Tapi kamu gak ditebang-tebang. Nih lihat kami, ya, tanaman padi. Dalam setahun beberapa kali kami menghasilkan sesuatu, ya. Lalu kemudian kami ditebang, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya buat petani, mereka mendapatkan uang dari hasil kehidupan kami, tapi juga orang-orang yang menikmati beras itu. Mereka merasakan berkat itu." Si jati itu tersenyum saja. Tapi kemudian si padi itu dia rada kesel juga ya, ini tanaman jati udah diejek, tapi tetap aja dia nggak merasa risih atau terganggu. Lalu kemudian dia semakin terus menerus, semakin keras dia mengejek, semakin dia terus lantang menjelek-jelekan si tanaman jati. Lalu akhirnya si tanaman jati itu dia berbicara, "Hei padi, lihatlah bahwa aku ini nggak sama dengan kamu, ya. Kamu memang sering ditebang, lalu kemudian kamu ditumbuhkan lagi, ya. Lalu beberapa bulan ditebang lagi menghasilkan banyak beras. Tapi beda dengan aku, ya. Lihat batangmu. Ketika bulir-bulir padi itu semakin penuh, batangmu justru semakin merunduk, ya. Tapi lihat aku perlu waktu bertahun-tahun untuk menjadi kayu jati. Ya. Kayu jati yang dipakai untuk melindungi orang supaya mereka itu bisa selamat. Ya. Supaya mereka itu bisa mengalami yang namanya perlindungan dari batang pohonku. Dan itulah hidupku. Kamu gak bisa menyamakan hidupku dengan hidupmu. Saudara, hari ini di dalam konteks pandemi kita mengalami hal yang namanya mudah sekali untuk pindah, mudah sekali untuk jajan ke gereja lain. Ya, kalau dulu kita harus mengatur jam tertentu, tapi kalau sekarang saudara mau dalam hari Minggu melihat beberapa puluh khotbah di gereja atau cara mereka menaikkan pujian, saudara bisa melakukan itu. Ya, kita itu pergi ke gereja lain hanya sejauh telunjuk kita. Kita nggak suka, kita swipe up, kita swipe gitu ya, lalu kemudian kita pindah lagi, kita cari lagi, ketik lagi, cari gereja lain, yang mana yang mau kita lihat. Seperti itu. Dan hal itu memudahkan kita untuk membandingkan satu dengan yang lain. Kalau kita belajar mengevaluasi diri, itu baik. Tapi kalau kemudian akhirnya kita hanya membandingkan lalu kemudian itu menimbulkan keresahan di dalam kehidupan kita bergereja, kita harus merenungkan kembali saudara. Kenapa? Karena di dalam kehidupan sebuah gereja, sama seperti padi, sama seperti jati tadi, semua membutuhkan proses. Yang sering kali kita melihat, kita hanya melihat hasilnya, tetapi kita tidak melihat bagaimana proses yang terjadi di dalam kehidupan di gereja tersebut. Nah saudara, di dalam konteks ini saya ingin mengatakan bukan tentang kita ini berada di dalam fase yang seperti apa, atau kita merasa oh kita ini seolah-olah jati, kamu jangan lihat ke kanan kiri. Enggak. Tapi di dalam kehidupan setiap gereja, bukan hanya gereja tapi di dalam kehidupan setiap individu,
Itu ada prosesnya masing-masing. Dan kita ini sama seperti orang yang sedang berlari maraton dan memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama. Untuk apa? Untuk semakin serupa dengan Tuhan. Dan kita harus terus berupaya memperbaharui diri. Menjadi gereja yang semakin serupa dengan Tuhan. Ayat 3 sampai ayat 8. Penekanannya adalah tentang kesatuan. Kenapa kita harus bersatu? Karena Tuhan menciptakan keberagaman. Dia yang memberikan keberagaman di dalam kehidupan setiap kita. Dan keberagaman itu justru memperkaya kita untuk memiliki kerendahan hati dan mau belajar. Keberagaman itu justru menolong kita untuk kita tidak merasa diri kita lebih hebat dibandingkan yang lain. Belajarlah untuk terus memperbaharui diri. Sama seperti hari ini, saya ingat bagaimana ngajak persekutuan wanita untuk Zoom online. Awalnya kita pakai Google Meet, ya. Seminggu sebelumnya saya bilang, ibu-ibu ya belajar sama anaknya di rumah, bagaimana cara pakai Google Meet. Kemudian kita baru pakai 1 kali atau 2 kali, kita pindah lagi ke Zoom. Saya bilang lagi, maaf ya ibu-ibu, ternyata lebih enak nih pakai Zoom, fiturnya banyak, kita bisa memanfaatkannya. Ya, belajar lagi ya. Oke, mereka belajar. Saudara, di dalam konteks seperti itu ada orang yang mau belajar, ada orang yang tidak mau belajar. Ada orang yang mengatakan, sudahlah nggak usah, nggak bisa gitu ya. Memang akan selalu ada alasan untuk orang yang memang tidak mau bekerja. Tetapi selalu ada cara, selalu ada jalan untuk orang yang mau belajar untuk terus-menerus memperbaharui diri. Dan bahkan di saat pandemi hari ini pun, menurut saya, itu adalah cara Tuhan untuk membukakan banyak jalan bagi pelayanan kita di gereja. Bagi pelayanan yang selama ini mungkin kita abaikan. Bagi pelayanan yang mungkin kita akan katakan, ya nanti itu 5 atau 10 tahun lagi. Ternyata ada pandemi, gak bisa kamu nunggu lama. Kita harus gerak cepat. Gerak cepat bukan untuk mempertontonkan diri, tapi gerak cepat untuk melayani. Supaya kasih Kristus itu tetap nyata, tetap tersampaikan melalui kehidupan pelayanan kita. Jadi biarlah kita menjadi gereja yang terus memperbaharui diri. Bukan menuju keserupaan kepada dunia, tapi keserupaan kepada Kristus. Kesulitan yang kita hadapi hari ini bisa menjadi alasan untuk kita tidak memperbaharui diri. Tapi kesulitan yang sama bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk terus belajar memperbaharui diri di dalam konteks pelayanan, di dalam konteks kehidupan kita, di dalam banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan kita, di dalam pemuritan kita kepada keluarga. Bukankah mesbah doa keluarga hari ini menjadi satu hal yang penting, yang dimana itu menjadi satu bekal kita. Dulu kita mengatakan, kita gak ada waktu, kita sibuk, sulit untuk berkumpul dengan anak. Tapi hari ini kita punya banyak waktu. Apakah kita masih beralasan untuk melakukan satu kegerakan yang baik dalam hidup kita? Atau kita mengatakan, ya Tuhan aku mau belajar meskipun ini tidak mudah. Mari kita berjuang bersama. Dan jangan cepat puas. Teruslah memiliki hati yang rindu untuk belajar. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Menjadi gereja yang terus memperbaharui diri. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Berkatilah Sinode Gereja Kristen Indonesia. Berkatilah GKI Agape, supaya kami semua dan juga jemaat-Mu boleh menjadi gereja yang terus memperbaharui diri, yang melandaskan iman kami atas dasar kepercayaan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat atas hidup kami. Dan atas dasar itu jugalah kami mau belajar untuk mengasihi sesama kami yang berbeda. Karena Tuhan menciptakan banyak sekali perbedaan, supaya kami bisa dapat banyak berkarya, bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kami. Bantulah kami ya Tuhan. Berkati juga untuk jemaat-Mu, supaya mereka boleh terus merindukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, dan kiranya juga Tuhan menjamah hidup mereka di dalam kesulitan yang mereka hadapi hari ini. Hari ini kami terus berdoa ya Tuhan untuk Ibu Mary Lesmana, Tuhan yang menjamah dia, Tuhan yang memberikan kekuatan. Berkati juga untuk keluarga dari Ibu Surita dan juga Pak Andreas yang baru saja mengalami kedukaan karena mama terkasih dipanggil pulang. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami semua ya Tuhan. Baik mereka yang baru berulang tahun dan mungkin dalam minggu ini berulang tahun. Kiranya kami boleh terus melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan bagaimana Tuhan dengan cara-cara yang ajaib melakukan keajaiban dan menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati gereja-Mu di dalam segala pergumulan, berkati juga bangsa negara kami di tengah masalah pandemi ini, dan juga untuk perkembangan vaksin, mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami, dan kami juga mengingat ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah mulai sekolah online maupun juga kuliah online, atau mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan universitas yang terbaik. Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melandaskan doa syafaat kami. Amin.
Pada saat ini kita akan menyerahkan kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai yang 19, yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Persembahan dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Dan kita akan menyanyikan lagu KJ 288 sebagai lagu yang mengiringi persembahan kita. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, puji syukur dan terima kasih. Tuhan juga yang telah mencurahkan begitu banyak berkat buat kami. Terima kasih atas kesehatan, pekerjaan, keluarga, teman-teman yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan pada saat ini kami mengembalikan yang sesungguhnya apa yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat bijaksana kepada para majelis untuk mengelola persembahan kami ini. Ajari kami untuk dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Marilah kita berderap satu, menjadi gereja yang terus memperbarui diri, agar melalui gereja dunia beroleh berkat. Berderaplah satu, bertegaplah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat
Saudara, ingatlah, biarlah kita selalu membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan, menjawab panggilan kita di dunia. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.